Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Tentu saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk kita belajar terus firman Tuhan, dan kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh berjumpa dan belajar firman Tuhan dalam acara Menerima hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami perlu firman Tuhan, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian-pengertian yang baru, pewahyuan ilahi dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, supaya kami makin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik kali ini yang akan kita bahas dalam menerima adalah orang yang siap dipakai oleh Allah bagian pertama. Sekali lagi, topik menerima hari ini adalah orang yang siap dipakai oleh Allah bagian pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak kriteria dari orang yang siap dipakai oleh Allah. Bahkan ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak sembarangan di dalam memilih orang-orang yang akan dipakainya. Ketika dia memilih murid-muridnya, juga ada kriteria-kriteria tertentu. Tidak sembarang orang dijadikan murid. Jadi ada kriteria tertentu mengenai orang yang siap dipakai oleh Allah. Nah, kalau kita menyelidiki di dalam Alkitab, maka kita dapat melihat beberapa kriteria yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak dapat disangkal bahwa orang yang siap dipakai oleh Allah mempunyai kriteria pertama, yaitu harus dapat dipercayai. Sekali lagi, kriteria pertama dari orang yang siap dipakai oleh Allah adalah harus dapat dipercayai. Hal ini bukan berarti bahwa orang yang siap dipakai oleh Allah tidak dapat membuat kesalahan. Setiap orang, termasuk orang yang siap dipakai oleh Allah, dapat berbuat salah. Namun ketika ia diberi kepercayaan untuk melaksanakan suatu tugas, ia akan berusaha melakukannya sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang yang dapat dipercayai. Sebagai contoh perbandingan, kita bisa membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 39 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, 'Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya.'" Nah, dari ayat bacaan Alkitab ini dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 39 sampai 40,
Seorang nabi perjanjian lama menceritakan sebuah perumpamaan mengenai seorang pengawal yang diperintahkan untuk menjaga seorang tawanan. Tetapi tawanan yang dipercayakan kepadanya untuk dijaga ternyata melarikan diri. Perhatikan jawaban dari si pengawal atau si penjaga itu. Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang. Jelas masalahnya di sini adalah bahwa si pengawal atau si penjaga tidak dapat diserai tanggung jawab dan tidak dapat dipercayai. Orang yang siap dipakai oleh Allah harus dapat diserai tanggung jawab dan harus dapat dipercayai, bukan seperti si pengawal atau si penjaga di atas. Contoh lain misalnya seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan tentang talenta yang dapat kita baca dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Maka di situ dijelaskan orang yang siap dipakai oleh Allah dapat dibandingkan dengan hamba yang dipercayakan harta sebanyak 5 talenta atau 2 talenta oleh tuannya untuk dikembangkan, karena mereka berdua sangat bertanggung jawab dan dapat dipercayai. Sedangkan hamba yang dipercayakan harta sebanyak 1 talenta bukanlah orang yang siap dipakai oleh Allah, karena tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipercayai. Ini bisa kita lihat dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-20 sampai 26 dan ayat yang ke-30. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Ayat yang ke-30 langsung, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, ini suatu gambaran bahwa orang yang siap dipakai Allah itu adalah orang yang dipercayakan 5 talenta atau 2 talenta. Jadi inilah orang yang dapat dipercayai. Sedangkan hamba yang dipercayakan 1 talenta bukanlah orang yang siap dipakai oleh Allah. Dan dia tidak dapat dipercayai sehingga tuannya menjadi marah ketika dia
ketika diserai tanggung jawab tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, seperti orang yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas tentang kriteria pertama dari orang yang siap dipakai oleh Allah, yaitu harus dapat dipercayai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas kriteria dari orang yang siap dipakai oleh Allah, supaya paling tidak Tuhan, kami menjadi orang yang seperti itu. Orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan, orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.